Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita bakalan bahas lagi tentang ngungkap fakta tentang spesies SCP yang masih menjadi misteri bagian ke-6. Tapi buat kalian yang belum tahu apa itu SCP dan apakah SCP itu real or fake, kalian bisa tonton playlist pembahasan tentang video SCP dan linknya bakalan saya taruh di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek di card di kanan atas. Oh iya, satu hal lagi, berhubung kemungkinan AdSense untuk bulan sekarang ini agak sedikit seret, jadinya saya butuh kayak semacam dana tambahan lah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, bakalan ada yang lewat berikut ini. Sebelum kita mulai videonya, saya pengen ngerekomendasiin ke kalian yaitu sebuah game yang bernama Mining Time. Langsung aja kalian download gamenya lewat link ada di deskripsi. Dan oh ya, game ini juga nggak hanya ada di Android, tapi juga ada di App Store. Tapi kalau di App Store ini namanya yaitu Piggy Cube Casual. Nah, kalau misalkan kalian udah download gamenya, langsung aja kalian buka gamenya dan cara maininnya ini gampang banget. Kalian tinggal tap-tap aja di bagian tengah sampai si stacknya ini full dan nanti kalian bakalan dapetin koin ataupun saldo PayPal. Oh iya, selain itu juga kalian bisa ngedapetin saldo PayPal tambahan dan juga koin tambahan dengan cara mainin minigame di game ini. Contohnya kita bakalan main Lucky Spin. Oke, tinggal pencet aja tengahnya dan tunggu sampai si putranya ini berhenti. Oke, dapat. Dan selain main Lucky Spin, kalian juga bisa main minigame lainnya buat nambahin saldo PayPal kalian ataupun koin kalian. Lalu kalau kalian udah ngedapetin banyak koin, kalian bisa langsung tukar koinnya dengan berbagai macam voucher yang ada di sini. Kayak misalkan Amazon, terus ada juga saldo PayPal, dan pokoknya masih banyak voucher-voucher lainnya. Oh iya, satu hal lagi, jangan lupa buat masukin kode undangan yang ada di video ini ataupun yang ada di deskripsi, biar semua fitur di game ini terbuka dan juga kalian bisa mendapatkan koin tambahan sebanyak 600 koin. Jadi buruan tunggu apa lagi, langsung aja kalian download game Mining Time ini di Google Play Store ataupun di App Store. Dan langsung kita mulai aja videonya, and welcome to my world. Yang pertama, SCP-496. SCP-496 merupakan humanoid yang terbuat dari kalsium karbonat yang terbentuk dari terumbu karang yang sudah mati. Yang dimana SCP-496 ini memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan berat sekitar 296 kg. Dan selain itu juga, di bagian badan SCP-496 ini terdapat banyak sekali terumbu karang yang sudah mati dan juga organisme-organisme yang ada di dalam laut. Dan menurut para peneliti SCP, SCP-496 ini sebenarnya sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Dan SCP-496 itu juga bisa bergerak dan berbicara di dalam air. Namun sayangnya, para peneliti SCP menolak untuk melakukan wawancara dengan SCP-496 karena akan mengeluarkan biaya yang terbilang sangat besar untuk melakukan wawancara di dalam air. Lalu fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-496 ini, nyatanya ini tuh bukanlah humanoid yang terbuat dari karang yang sudah mati. Melainkan, ini tuh merupakan patung-patung yang dibentuk menyerupai badan manusia dan sengaja disimpan di bawah laut. Yang dimana patung-patung itu sengaja dibuat oleh Jason Tyler untuk membuat sebuah museum di bawah laut. Di samping itu juga, tujuan Jason membuat patung yang disimpan di dalam air ini, yaitu sebagai sarana untuk mengembangbiakan terumbu karang. Karena pada dasarnya, sekarang ini sudah banyak sekali terumbu karang di laut yang sudah rusak. Maka dari itu Jason sengaja membuat patungnya ini tidak berbahan dari tanah liat ataupun dari bebatuan. Melainkan, dia membuatnya dengan menggunakan bahan yang mengandung pH netral, agar nantinya, jika disimpan di dalam air, bisa memicu pertumbuhan terumbu karang yang baru. Dan karena karya seninya ini, museum bawah laut yang dibuat oleh Jason sekarang terdaftar sebagai salah satu dari 25 keajaiban di dunia. Yang kedua, SCP-553. SCP-553 merupakan koloni organisme bersayap yang menyerupai kupu-kupu dengan jumlah sekitar 140 ribuan.
SCP-553 tinggal di dalam gua dan sebagian tubuhnya dilapisi oleh kalsium yang memang merupakan bagian dari alam. Meskipun SCP-553 ini terus tumbuh, tapi pertumbuhannya ini mulai melambat setelah mereka memasuki usia dewasa. Dan SCP-553 makan dengan cara menggosokkan jamur dan lumut yang ada di dalam gua. Oh iya, dan ada hal penting lainnya. Jika ada orang asing yang mencoba masuk ke dalam gua yang dihuni oleh SCP-553, maka SCP-553 akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring yang dapat memekakan telinga. Fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-553 ini, nyatanya ini tuh merupakan heliktid yang biasanya terdapat di gua-gua. Tapi mungkin sebagian dari kalian lebih familiar dengan stalaktit ataupun stalagmit daripada heliktid. Kalau misalkan stalaktit itu yang bentuknya meruncing dari atas ke bawah, dan stalagmit itu yang meruncing dari bawah ke atas. Nah, sedangkan heliktid bentuknya seperti kayak cacing-cacing yang menempel di atas gua. Cuma nih ya, bentuk heliktid yang dianggap sebagai spesies SCP-553 ini bentuknya tidak seperti heliktid pada biasanya. Kalau misalkan heliktid biasanya berbentuk seperti cacing-cacing, sedangkan heliktid yang terdapat di sebuah gua yang bernama Sorona yang terletak di Texas ini, yaitu bentuknya menyerupai kupu-kupu. Tapi orang-orang sana lebih melihatnya bukan seperti kupu-kupu sih, melainkan mereka menganggapnya itu seperti ekor ikan. Nah, jadi kesimpulannya spesies yang dianggap sebagai SCP-553 ini nyatanya bukanlah kupu-kupu yang tinggal di sebuah gua, melainkan ini tuh hanya sebuah heliktid yang bentuknya mungkin mirip seperti sayap kupu-kupu. Dan perlu kalian garis bawahi juga kalau misalkan heliktid ini tidak mengeluarkan suara. Yang ketiga, SCP-682. SCP-682 merupakan makhluk raksasa yang mirip seperti reptil, tapi asal-usulnya masih belum diketahui dari mana. SCP-682 juga sangat cerdas dan mampu berbicara, meskipun memang agak sedikit susah jika diajak berbicara dengan para staf SCP. Surprised to see you again so soon. Keep it short and simple, Watch. I don't like this any more than you do, 682. Let's get this done with. Not a social visit I take. Very well. Begin. Dan menurut para peneliti SCP, rencananya SCP-682 ini rencananya akan dimusnahkan karena memang makhluk ini dikategorikan sebagai makhluk yang berbahaya, dan di samping itu juga makhluk ini membunuh berbagai macam spesies SCP lainnya dan juga membunuh para staf yang bekerja di SCP. Emergency! Emergency! All personnel retreat to safe zones. Repeat, all personnel retreat to safe zones. This is not a drill. Lalu, fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-682 ini, nyatanya ini tuh merupakan bangkai monster yang ditemukan oleh seorang tentara Rusia, tapi bentuknya ini masih belum bisa diidentifikasi. Tapi ada beberapa orang yang menyebutkan kalau misalkan bangkai ini tuh adalah bangkai dari buaya. Tapi pada saat dicocokkan dengan rahang buaya, kelihatannya rahang dari bangkai hewan ini berbeda dengan rahang buaya. Tapi ada juga teori lain yang menyebutkan kalau misalkan ini tuh adalah bangkai dari paus beluga. Karena bisa kalian lihat dari kerangka tubuhnya dan juga rahangnya, ini agak sedikit mirip dengan paus beluga. Tapi terlepas dari ini tuh sebenarnya makhluk apa, namun yang pasti ini bukan monster yang kabur dari markas SCP. Karena sudah pernah saya sebutkan beberapa kali di video-video sebelumnya kalau misalkan SCP itu fiktif. Kalaupun memang SCP itu nyata dan juga punya markas,
Dan ada orang yang menyebutkan kalau misalkan markas SCP ini terletak di area 51. Sekarang logikanya gini deh, kalau misalkan memang SCP itu ada, dan monster ini adalah monster SCP, nah gimana caranya monster besar seperti ini bisa kabur dari area 51 yang letaknya di Nevada, Amerika Serikat, dan bisa nyampe di Rusia yang letaknya terbilang cukup jauh. Dan yang menjadi anehnya, kenapa nggak ada satupun orang yang ngelihat monster ini? Tapi tahu-tahu monster ini temukan di pantai dengan sudah menjadi bangkai. Dan ini aneh banget, terus gak masuk akal juga. Yang keempat, SCP-701. SCP-701 pada mulanya merupakan seorang pemeran dalam drama The Hanged King, yang dimana pakaian yang digunakannya ketika bermain drama, yaitu dia berpakaian dengan menutup semua badannya dengan kain, termasuk juga mukanya. Di samping itu juga, di bagian badan dan tangannya, terdapat rantai yang melilit. Nah, yang jadi bahayanya, jika SCP-701 ini muncul di tengah-tengah drama, maka para penonton yang menyaksikan drama ini tiba-tiba akan berperilaku aneh, yang dimana para penonton ini akan saling memukul antara penonton lain, ataupun dia akan melakukan bunuh diri. Di samping itu juga, jika SCP-701 sudah ada di atas panggung, maka SCP-701 dapat menularkan wabah yang sangat berbahaya. Jadi karena dianggap berbahaya, maka dari itu, staf SCP mencoba untuk mengurung SCP-701 di sebuah sel khusus, agar SCP-701 ini tidak bisa kabur. Lalu, fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-701 ini, nyatanya, ini tuh bukan merupakan seorang pemeran drama yang dapat mengeluarkan wabah ataupun merubah perilaku penonton menjadi sangat aneh. Melainkan, ini tuh hanya sebuah pakaian yang didesain khusus oleh seorang fashion designer asal Jepang yang bernama Jun Takahashi. Yang sebenarnya, pakaian itu pernah ditampilkan di sebuah acara fashion show di Milan pada tahun 2006. Dan perlu kalian ketahui juga, pada tahun 2006, Jun Takahashi tidak hanya membuat model pakaian yang dianggap sebagai SCP-701, melainkan dia juga membuat model lain yang tidak kalah aneh dan mungkin juga agak sedikit menyeramkan ketika dilihat. Dan pada kenyataannya, pakaian itu dikhususkan untuk digunakan pada musim gugur ataupun musim dingin. Maka dari itu, tidak aneh kalau misalkan desainnya ini sangat tertutup. Tapi kalau misalkan dari kalian ada yang nanya, kenapa si Jun Takahashi ini membuat pakaian yang terlihat creepy seperti ini? Saya sendiri jujur belum nemu apa alasan Jun Takahashi membuat model pakaian yang semenyeramkan ini. Oke, mungkin cukup itu saja untuk episode seputar horor kali ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.